Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sharing firman dengan tema Waktu Tuhan Tolong Saya, diambil dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita baru teringat dan kembali kepada Tuhan ketika kita sudah pada titik nadir, habis semua apa yang kita miliki? Ketika kita sudah tidak berdaya lagi, putus asa, tidak tahu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan yang sangat berat. Inilah juga yang saya alami, saudara-saudara. Saya lupa bersyukur kepada Tuhan ketika diberkati luar biasa, sehingga saya dihajar sampai habis semuanya. Semua aset tabungan saya habis, bahkan minus, saudara-saudara. Tetapi Ibrani 12 ayat 6 mengatakan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi saya merasa dikasih Tuhan sekalipun saya dihajar. Nah, saudara-saudara, sebelumnya tolong di subscribe dan share agar mendapatkan video-video saya yang baru. Perumpamaan anak yang hilang ini adalah dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Adalah satu contoh bagaimana Tuhan menghajar anak bungsu sampai pada titik nadir menjadi seorang penjaga kandang babi, yang merupakan pekerjaan yang paling hina saat itu. Bahkan mencoba makan makanan babi pun dia dilarang. Padahal dia tahu bahwa karyawan-karyawan upahan bapaknya tidak seperti dia yang kelaparan. Demikian juga kita lihat Esau yang menukar hak kesulungannya hanya dengan semangkuk kacang merah. Demikian murahnya bagi Esau yang memandang rendah hak kesulungan itu ketika dia sedang lelah dan lapar. Nah, bukankah itu juga sering terjadi pada diri saudara dan saya? Kita menukar berkat Tuhan, yaitu keselamatan, dengan hal-hal yang bersifat duniawi, menghamba pada mamon untuk mendapatkan kekayaan, nama tenar, jabatan, dan sebagainya. Harta warisan seringkali menjadi sengketa dan perebutan di antara saudara kandung. Bahkan terjadi, saudara-saudara, karena berebut harta warisan, mereka ke pengadilan dan akhirnya malah rumahnya disita dan diambil oleh jaksanya. Dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Memang betul, saudara. Ketika kita sudah terikat dengan harta, maka yang kita pikirkan hanyalah harta, uang, kekayaan. Kita lupa bahwa kita mempunyai sesembahan Allah yang Maha Kuasa, yang membuat kita kaya dan miskin. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 malah dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Memang saudara-saudara, menyimpang dari iman, pergi ke dukun, cari kekayaan, segala cara dihalalkan, dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Apapun, saudara-saudara, yang harus dilakukan, dia lakukan demi uang, saudara-saudara.
2 Timotius 3 ayat 2 mengatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Saudara, memang saudara, ketika kita menjadi hamba uang, ketika kita kaya, maka kita sombong. Ya. Dan juga dikatakan berontak terhadap orang tua. Ini terjadi di Singapura, saudara. Orang kaya mempunyai anak tunggal dan sudah dibuatkan warisan untuk anaknya. Semua hartanya, rumahnya yang mewah diberikan kepada anaknya. Suatu ketika mereka berkelahi dan anak itu mengusir ayahnya keluar dan ayah itu menjadi pengemis jalanan, saudara. Nah, suatu waktu temannya mengenal dia dan melaporkan hal itu kepada Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura. Dan apa yang terjadi? Lee Kuan Yew marah dan anak itu diusir dari rumahnya dan surat notaris disobek-sobek diganti lagi menjadi milik sang bapak. Nah, sejak saat itu di Singapura orang-orang tua, kalau saudara lihat, adalah penjaga toilet. Saudara, mereka diberi pekerjaan agar tidak disia-siakan oleh anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh anak bungsu itu dengan harta warisan yang sebetulnya belum dia miliki karena ayahnya masih hidup. Nah, harta itu dihabiskan untuk foya-foya. Nah, sekarang ini banyak orang-orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa perzinahan. Baik jemaat, aktivis, sampai hamba Tuhan itu sendiri. Bahkan hamba Tuhan yang dapat berkhotbah tentang perzinahan malah jatuh ke dalam dosa perzinahan itu sendiri. Anak umur 12 tahun yang dititipkan orang tuanya untuk dibimbing rohaninya malah dilecehkan. Mulai dari umur 12 tahun sampai 15 tahun hingga dia mau menikah, baru ketahuan anak itu dilecehkan. Nah, ketika di dalam gereja semuanya sangat kudus dan selalu haleluya, shalom, mukanya penuh sukacita. Tetapi yang terjadi adalah malaikat sampai bersembunyi karena merasa jemaat lebih suci, lebih kudus daripada para malaikat itu sendiri. Namun di luar gereja, setan juga minta pensiun, berhenti sebagai setan, karena ternyata manusia lebih setan daripada setan itu sendiri. Bayangkan saja, manusia yang berzina, yang menikmati kesenangannya, tetapi yang disalahkan setan sebagai kambing hitam. Kuntilanak masih sopan memakai baju panjang sampai kaki, lubangnya hanya satu di punggung. Tetapi wanita-wanita Kristen yang rohani malah memakai baju tank top yang belum jadi dan berlubang di sana sini. Banyak muda-mudi Kristen yang jatuh ke dalam pergaulan bebas sebelum pernikahan, sudah melakukan hubungan sehingga sudah tidak kudus lagi ketika diteguhkan dalam pernikahannya. Masih untung jika wanita itu tidak ditinggalkan oleh si pria. Begitu juga banyaknya pria dan wanita yang menjadi LGBT. LGBT adalah penyakit menular, bukan karena DNA keturunan, saudara-saudara. Karena salah pergaulan milenial jadi ikut-ikutan, takut disebut jadul, kuno. Wanita yang disakiti dan dikecewakan pria akhirnya menjadi lesbian juga. Dan ini banyak ditemui di Victoria Park di Hong Kong, juga di People's Park Singapura. Pung nak pung no, mumpung enak, mumpung ono, itulah pepatah bahasa Jawa. Nah, kita kembali lagi pada anak bungsu
di mana hartanya sudah habis. Dia kemudian menjadi penjaga ternak babi. Pekerjaan yang sangat-sangat hina. Bahkan ketika dia mau makan ampas makanan babi karena kelaparan, dia dilarang. Padahal orang upahan bapaknya makanannya berlimpah-limpah, saudara-saudara. Dan babi itu diharamkan dalam hukum Musa. Dalam Imamat 11 ayat 7 dan Ulangan 14 ayat 8. Anak itu baru sadar dan ingin kembali kepada bapaknya dan minta ampun dan merasa tidak layak disebut sebagai anak bapaknya. Ya, bukankah hal ini sering terjadi pada saudara dan saya? Ketika diberkati kita lupa bersyukur pada Tuhan, malah hidup dalam dosa dengan kekayaan yang ada, dan baru sadar setelah Tuhan mengambil semuanya itu, memberikan hajaran dengan masalah-masalah yang besar kecilnya, tergantung dari berapa besar dosa kedagingan kita dan respons kita. Ketika kita diproses, apakah kita tetap taat dan setia? Roma 10 ayat 3 dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, ada kebenaran Allah dan ada kebenaran manusia sendiri. Suami selingkuh dengan ex pacarnya yang sudah jadi janda. Semuanya orang Kristen. Dan suami itu tidak dapat melepaskan bekas pacarnya dengan alasan karena Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama manusia. Memang sudah Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama manusia, tetapi kebenaran itu diselewengkan menjadi kebenaran sendiri, yaitu selingkuh dengan wanita lain. Dan laki-laki yang selingkuh dengan teman kantornya karena istrinya ketika berangkat kerja masih pakai daster, belum mandi, ya. Dibandingkan dengan teman kantornya yang pakaiannya rapi, teman kantornya pakai bau parfum Chanel yang wangi, dan istrinya pakai parfum PPO karena pusing mengurus rumah tangganya. Ketika pulang istrinya juga sudah capek, masih pakai daster lagi. Nah, kebetulan teman wanita kantornya itu juga tidak mendapatkan kasih sayang suaminya. Akhirnya curhat, mulai hangout, dating, dan kebablasan sehingga terjadilah perselingkuhan. Nah, ketika istrinya tahu, maka suami itu bilang bahwa istrinya juga boleh mempunyai special boyfriend. Ini sudah tidak benar, saudara. Perkawinan sudah tidak berarti menjadi satu daging lagi. Sudah tidak sesuai dengan janji pernikahan. Setia dan suka dan duka sampai maut memisahkan kita. Perkawinan adalah dua manusia menjadi satu daging. Artinya, jika masing-masing tidak mau mematikan separuh keinginannya, maka tidak akan menjadi satu daging. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi agar menjadi satu daging, maka separuh keinginannya dari tiap-tiap pasangan itu harus dibuang, sehingga tinggal setengah tambah setengah barulah menjadi satu. Perkawinan adalah dua manusia yang dengan background pendidikan, background culture yang lain. Maka janganlah mengharapkan pasangan saudara bertindak seperti apa yang saudara harapkan. Di ayat 20, ketika anak itu masih jauh, ayah telah melihatnya dan tergerak oleh belas kasihan. Dia berlari mendapatkan anaknya dan mencium dia. Ini tidak sesuai dengan tradisi Yahudi, di mana anak yang harus menemui bapaknya
bukan sebaliknya, saudara. Malahan ayahnya memeluk, mencium dia. Inilah satu kerinduan sang ayah menantikan anaknya kembali. Setiap hari dia memandang sampai jauh dan berharap dapat melihat anaknya kembali. Ayah itu tidak peduli dengan bau anaknya yang barusan menjaga ternak babi. Pasti bau, saudara. Inilah gambaran dari cinta kasih Kristus kepada kita. Kristus tidak peduli dengan berapapun besarnya dosa kita, asalkan kita mau menyadarinya dan mohon ampun, maka kita akan diampuni. Seorang gembala yang baik akan mencari satu ekor dombanya yang hilang dan meninggalkan 99 domba lainnya untuk mencari domba yang hilang itu sampai ketemu. Dalam Lukas 15 ayat 4. Seperti yang ada dalam ayat 1 Yohanes 3 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, untuk menghapus dosa, kita tidak perlu berbuat baik, tetapi hanya mengaku dosa kita dengan tulus di hadapan Tuhan. Maka dosa-dosa kita akan diampuni dan kita disucikan dari segala kejahatan. Demikian juga Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Coba saudara-saudara, dosa yang warna merah seperti kirmisi, biasa untuk winter pakaian, akan menjadi putih seperti salju. Dan warna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah janji Tuhan. Dosa kita akan dijadikan putih bersih. Apapun warna yang ada pada dosa kita, betapapun kotornya, menjadi putih. Di Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah bukti kasih agape dari Kristus, kasih yang tidak menginginkan balasan, kasih yang memberi dengan tulus dan murni. Pertanyaannya, apa yang sudah saudara dan saya perbuat bagi Kristus? Sudahkah kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan? Menjadi pelaku-pelaku firman, bahkan mau melayani Tuhan. Hanya itu saja yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi sepertinya sulit, saudara-saudara, untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, kita lihat respons Bapak tadi. Yang pertama adalah anak itu dipakaikan jubah terbaik, cincin dan sandal. Kemudian dipestakan dengan menyembelih anak lembu yang tambun. Jubah diganti jubah yang lama yang bau dengan jubah yang terbaik. Jubah menggambarkan satu kebesaran pemakainya, saudara. Jubah putih menggambarkan kebenaran. Cincin menggambarkan otoritas. Pada zaman dulu cincin raja adalah stempel surat perintah raja sehingga menjadi sah. Sandal dipakai oleh Tuhan, bukan hamba. Dan sandal melambangkan kerelaan untuk mengabarkan Injil. Apakah respon kakaknya? Responnya adalah marah, tidak mau masuk. Dia iri hati, tidak dapat memaafkan adiknya. Saudara-saudara, bukankah ini sama seperti kita? Sudah bertahun-tahun mengenal Tuhan, bahkan melayani, tapi tidak mengenal apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Kita tidak boleh dendam,
kita harus mengampuni orang, tidak boleh iri hati. Ya. Dalam Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan, di antaranya adalah perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kedengkian, dan sebagainya. Dan barang siapa melakukan hal yang demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seringkali jemaat merasa tidak diperhatikan oleh gembalanya. Aktivis berambisi untuk menonjol dalam pelayanan. Ada rasa iri hati sampai di antara aktivis saling bersaing. Worship leader, singers bukan memuji dan menyembah Tuhan dengan hati. Mereka jadi entertainer, ingin dipuji. Mereka menyanyi untuk jemaat, bukan untuk Tuhan. Yang diinginkan adalah membangun mesbah bagi Tuhan. Itu memuji, menyembah semuanya untuk Tuhan. Tuhan adalah penonton yang tunggal, yang menikmati puji-pujian dan penyembahan kita, saudara-saudara. Sehingga akibatnya WL Singer Entertainer tidak dapat menghadirkan Roh Kudus dalam ibadah yang ada. Saudara-saudara, pesan dari renungan ini adalah bertobatlah. Bertobatlah. Lihatlah Yesus. Dia mengetuk pintu hatimu. Tidak besok atau kapan-kapan, tetapi sekarang. Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, Yesus mengetuk pintu hatimu. Kalau engkau membukanya, dia akan masuk dan makan bersama denganmu. Sudah lihat, dalam semua lukisan Yesus mengetuk pintu, tidak ada handle di luar. Karena apa? Karena pintu itu hanya dapat dibuka oleh pemilik rumah dari dalam. Artinya, Yesus mengetuk pintu hati saudara dan saya. Yesus tidak dapat membuka pintu hati saudara, melainkan saudara dan saya harus membuka pintu hati itu dan membiarkan Yesus masuk. Dan dia berjanji makan bersama.